Bab 421 Dua Bintang Besar. Orang ini menamparkan pipi Ye Bufan secara acak dengan tangannya. Keterampilannya lincah dan gerakannya sangat cepat. Meskipun dia tidak sebaik Han Tiegang dan yang lainnya, sepertinya dia telah melatihnya. Ye Bufan mengerutkan kening, mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Ah! Pria itu menjerit dan jatuh ke tanah, berjuang untuk bangun, namun rasa sakit yang parah di perut bagian bawah membuatnya meringkuk di tanah seperti udang, tidak mampu berdiri sama sekali. Baru pada saat inilah dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru. Baru saja, dia menunjukkan kerendahan hati daripada rasa takut. Wu Zihao ditampar wajahnya, dan baru setelah itu dia sadar kembali. Dia bukanlah ahli seni bela diri, dia juga tidak berbicara tentang prinsip moral. Dia akan membunuhmu saat kamu sakit lebih mudah daripada orang lain bergegas maju dan menghadap ke tanah. Pria itu baru saja meninjunya. Kamu bajingan, biarkan kamu keluar dan bertarung di lapangan ketika kamu tidak ada pekerjaan. Biarkan kamu bersikap tidak masuk akal dan memukul orang ketika kamu bertanya. Biarkan kamu tidak menghormati guruku. Dia berkata sambil memukul, tanpa ampun, meninju daging dengan keras, melampiaskan semua rasa frustrasinya karena dipukuli oleh Han Li dan yang lainnya, dan pria itu memeluk kepalanya erat-erat untuk melindungi wajahnya. Berhenti sekarang, kamu tidak boleh memukulnya. Tahukah kamu siapa dia? Wanita itu memegang pakaiannya dan menutupi tubuh putihnya, berteriak dari samping, tapi dia tidak berani menghentikannya sama sekali. Pria itu meringkuk di tanah, ingin melawan tetapi tidak memiliki kemampuan, jadi dia hanya bisa terus meratap. Ye Bufan berkata, "Oke, beri dia pelajaran, ayo pergi." Guru berkata, Wu Zihao menendang pantat pria itu dengan keras lagi, dan meludah lagi sebelum pergi. Bangunlah dari tempat tidur dan pergi ke hotel mulai sekarang, dan jangan berlarian, atau aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Setelah mengatakan itu, dia dan Ye Bufan meninggalkan hutan dan berjalan menuju sekolah. Guru, hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali bisa bermain denganmu, kata Wu Zihao, masih dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Baru saja, dia memberi pelajaran pada orang ini karena dia terlalu sombong, tetapi dia tidak bisa memukul orang untuk bersenang-senang. Saya mengerti, Guru. Wu Zihao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Guru, menurut Anda wanita itu baru saja terlihat familiar. Apalagi sosok itu sangat seksi. Entahlah, aku tidak memperhatikan. Ye Bufan benar-benar tidak terlalu memperhatikan wanita itu, dan bahkan tidak memandangnya. Wu Zihao menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa tahu, mungkin aku sudah terlalu banyak menonton film pendek. Ye Bufan berkata, ayo cepat kembali, waktunya pertunjukan segera. Peringatan 10 tahun panggung perayaan telah disiapkan, lampu-lampu berkedip, dan itu sangat indah. Di belakang panggung terdapat 2 tenda sementara, satu untuk aktor pelajar lainnya berganti pakaian, dan yang lainnya adalah ruang tunggu yang khusus disiapkan untuk 2 bintang besar Masa Wu dan Sue Baolian. Liu Kuan sedang duduk di sofa di ruang tunggu, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan berkata kepada Chang Hao di sebelahnya, bagaimana persiapanmu? Semuanya sudah siap, tetapi program untuk kelas 5 tahun 2 sudah belum dilaporkan, kurasa orang ini tidak ada hubungannya. Jangan khawatir, biarkan dia bertindak sesukanya, cepat atau lambat akan memalukan. Liu Kuan berkata, apakah 2 bintang besar ada di sini? Ini yang menjadi fokus perhatiannya, hanya Masa Wu dan Sue Baolian. Hanya dengan datang ke sini Anda bisa merasa percaya diri dan percaya diri untuk memenangkan taruhan hari ini. Chang Hao berkata, guru di resepsi mengatakan bahwa dia sudah ada di sini, tetapi dia berkata dia ingin merasakan suasana sekolah, berjalan-jalan, dan pergi ke gunung belakang. Kedua orang itu sedang berbicara ketika tiba-tiba terjadi keributan di luar kerumunan, dan 2 sosok bergegas masuk, mengenakan topeng dan kacamata hitam di wajah mereka. Meskipun pakaian Sue Baolian sedikit berantakan, dia hampir tidak bisa melepasnya. Masa Wu terlihat menyedihkan. Dia awalnya mengenakan jas putih, tapi sekarang ditutupi dengan jejak kaki. Liu Kuan berdiri dan menyapanya, bertanya dengan heran, 2 bintang besar, apa yang terjadi?
Masao berkata, lupakan saja. Kami awalnya ingin berjalan-jalan di sekitar sekolahmu, tapi kami tidak mengharapkan keamanan di sini. Buruk, aku bertemu seorang gangster. Paru-parunya hampir meledak. Dia dan Sue Baolian adalah teman baik. Mereka sudah lama tidak bertemu. Hari ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk berkumpul dan ingin pergi mencari beberapa kegembiraan di belakang sekolah. Akibatnya, dia ditabrak oleh Ye Bufan dan Wu Zihao tidak lama setelah start. Orang ini ingin melampiaskan keahliannya dan dipukuli seperti anjing. Fakta membuktikan bahwa kungfunya oke di film dan serial TV, namun kenyataannya tidak berguna sama sekali. Jika itu adalah kesempatan lain, mereka berdua akan pergi begitu saja, tetapi tidak hari ini. Liu Quan adalah saudara ipar bos mereka, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang lain pergi. Tidak mungkin, mereka berdua hanya bisa datang ke sini dengan kulit kepala mereka, tapi mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, mereka hanya bisa berbohong tentang bertemu dengan seorang gangster. Chang Hao berkata dengan heran, kami selalu memiliki keamanan yang baik di sini, bagaimana mungkin ada gangster? Liu Quan juga berkata, ya, apa yang terjadi dengan dua bintang besar itu? Masao berkata dengan marah, Pauline dan saya tadinya aku ingin jalan-jalan keliling sekolah, merasakan suasana sekolah, dan mengenang kembali perasaan bersekolah. Namun di luar dugaan aku tiba-tiba bertemu dengan dua orang gangster yang ingin menggoda Sue Baolian langsung menjadi marah. Berjuang. Saya menganggap diri saya seorang figur publik dan tidak ingin berdebat dengan orang-orang berkualitas rendah, tetapi saya akhirnya dipukuli seperti ini. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Kata Chang Hao, Tuan Ma, Anda tidak boleh berpikir terlalu banyak. Orang seperti ini harus dihukum berat dan kemudian diserahkan kepada polisi. Liu Quan juga berkata, ya, Tuan Ma, Anda masih terlalu baik bersikap sopan kepada orang seperti ini. Masao sangat sedih. Aku tidak sopan, tapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Sue Baolian berkata, bagaimanapun, kami juga orang-orang berkualitas tinggi. Bagaimana kami bisa membandingkannya dengan para gangster sosial itu? Ya, kalian berdua berkualitas tinggi. Liu Quan berkata, kalian berdua istirahatlah, stabilkan emosi, lalu ganti pakaianmu. Sudah waktunya kalian berdua segera tampil di atas panggung. Meskipun Masao dan Masao merasa tidak nyaman, tidak ada yang bisa mereka lakukan, tetapi saat ini dua orang masuk dari luar tenda, itu adalah Ye Bufan dan Wu Zihao. Melihat pertunjukan akan segera dimulai, Ye Bufan ingin datang dan bertanya tentang kejadian di mana kelasnya tampil. Tanpa diduga, ketika dia memasuki pintu, dia melihat dua orang sedang duduk di sofa. Melihat penampilan malu Masao, dia langsung mengenali mereka sebagai dua pria yang bertarung di belakang gunung. Dunia ini sangat kecil, saya tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Lampu di dalam tenda terang benderang. Ketika Wu Zihao melihat wajah kedua orang itu dengan jelas, dia berseru, apakah Anda Masao dan Sue Baolian? Tidak seperti Ye Bufan, dia sangat mengenal selebriti. Dia mengenali kedua orang itu secara sekilas, pantas saja dia melihat mereka sebelumnya. Wanita itu tampak familiar. Pada saat ini, Masao juga mengenali mereka berdua. Setelah sedikit terganggu, dia langsung meraung dengan marah, akulah yang disakiti oleh kedua gangster ini. Bab 422, apakah saya masih bisa memiliki wajah? Wu Zihao segera berteriak, siapa yang kamu sebut gangster? Kamu adalah gangster sebelumnya. Meskipun dia pernah menjadi pengejar bintang sebelumnya, setelah apa yang terjadi di Gunung Haosan, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap dua orang di depannya. Sebagai perbandingan, gurunya adalah ikon sejati. Tanpa diduga, akan terjadi konflik antara beberapa orang. Liu Quan tentu saja ingin memihak Ma Chen dan mereka berdua dan langsung berteriak keras, Wu Zihao, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah tamu yang diundang oleh sekolah kita. Mendengar hal tersebut, Sue Baolian langsung berdiri, apa? Ternyata kedua gangster ini adalah murid sekolahmu. Melihat Ye Bufan dan Masao berkonflik dengan mereka, Chang Hao langsung melihat peluang dan melangkah maju dan berkata, kalian berdua salah paham, maka orang ini bukan murid sekolah kami, tapi guru sekolah kami. Setelah dia mengatakan ini,
dia segera menambahkan bahan bakar ke dalam api garis untuk mempekerjakan gangster seperti itu sebagai guru. Melihat dia menghina Ye Bufan, Wu Zihao segera berkata, dengan marah, jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Kamu akan membuat perbedaan besar bagi tamu sekolah kita. Kamu berani melawan. Oke, Ye Bufan menghentikan Wu Zihao, dan kemudian berkata kepada Masao Wu, kamu tahu persis siapa gangster itu, tapi apakah kamu membutuhkannya untuk terus membuat masalah? Wu Senzi ragu-ragu, tetapi masih berteriak, tentu saja saya tahu. Kamulah yang baru saja ingin menganiaya Baolian, dan kamu menjadi marah ketika saya menghentikanmu. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, jika kamu berbohong, gunakan teleponmu, bahkan tidak perlu menulis draft. Ye Bufan, kamu masih punya keberanian untuk tersenyum. Chang Hao berteriak, apakah kamu tahu ini kejahatan? Mengirimmu ke penjara sekarang. Dia berkata dengan penuh semangat. Ponsel, jika hal ini bisa dilakukan, aku khawatir Ye Bufan akan masuk penjara dan makan makanan penjara, yang 10.000 kali lebih baik daripada dikeluarkan dari sekolah. Tunggu, tapi Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, dan Masao Wu segera menghentikannya. Dia paling tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia benar-benar ingin polisi turun tangan, dia pasti akan malu setelah mengetahuinya. Liu Kuan berkata, Tuan Ma, Anda tidak bisa bersikap sopan kepada gangster seperti itu dan membiarkan polisi menangani mereka. Masao Wu berkata, panggil saja polisi. Sue Baolian dan saya juga tokoh masyarakat. Sekali seperti ini jika sesuatu menyebar, itu akan berubah. Masao Wu berkata, meskipun saya murah hati dan tidak memanggil polisi. Masuk akal. Liu Kuan berkata, Tuan Ma, bagaimana Anda ingin menangani masalah ini? Petik 2. Harus memberikan penjelasan. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah, jika tidak saya akan menolak tampil malam ini. Sue Baolian juga berteriak, saya setuju, jika kedua orang ini tidak dikeluarkan dari sekolah, saya juga akan menolaknya tampil. Kita tidak bisa melakukannya. Pertunjukan hooligan. Melihat mereka berdua datang bersama, Wu Zihao berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mencoba menyelamatkan muka? Jelas sekali kamu pergi ke gunung belakang untuk bersenang-senang, tetapi Anda masih berani mengatakan bahwa Guru Ye adalah seorang hooligan. Kamu berbicara omong kosong. Sue Baolian berteriak, kita semua adalah selebriti. Bagaimana mungkin seorang tokoh masyarakat melakukan hal seperti itu? Pria bernama Ye ini tertarik dengan kecantikanku dan ingin bertingkah seperti gangster. Wu Zihao tertawa dengan marah, lihat. Kamu sangat tidak tahu malu. Aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Aku seharusnya merekam video untukmu jika aku punya diketahui. Mendengar bahwa pihak lain tidak meninggalkan bukti apapun, Masao Wu merasa lebih percaya diri dan berteriak dengan arogan, kepala sekolah Liu. Kami terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan gangster seperti itu. Anda harus memberikan penjelasan hari ini, haruskah kita pergi? Sebelum Liu Kuan dapat mengungkapkan posisinya, pintu tenda terbuka dan guru yang bertanggung jawab atas pengaturan program bergegas masuk. Kepala sekolah Liu, pestanya akan segera dimulai. Program pembukaan pertama akan menampilkan 2 bintang besar yang tampil di atas panggung. Liu Kuan adalah kepala perencana pesta hari ini. Menurut pengaturannya, program pembukaan pertama dan program penutup terakhir akan dimulai termasuk Masao Wu dan Sue Baolian memainkan peran tersebut, untuk menunjukkan pentingnya bintang. Guru juga tahu bahwa bintang besar seperti Masao Wu dan Sue Baolian tidak bisa mengarahkan diri mereka sendiri sama sekali. Jadi dia datang untuk meminta pengaturan pada Liu Kuan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka diminta untuk tampil di atas panggung, Masao Wu dan Sue Baolian menjadi lebih berani dan berteriak. Lagi, kedua orang ini harus dipecat hari ini, jika tidak kami tidak akan tampil di atas panggung. Mulut Liu Kuan, dan dia secara alami lebih senang dengan hasil ini. Melihat bahwa meskipun dia harus memenangkan taruhan hari ini, dia tidak akan keberatan jika Ye Bufan bisa diusir terlebih dahulu. Dia berkata, Guru Ye, demi kepentingan sekolah kita, jika saya jadi Anda, saya akan disalahkan dan mengundurkan diri. Anda terlalu banyak berpikir. Saya tidak bersalah sama sekali,
dan tidak ada alasan untuk menyalahkan dan mengundurkan diri. Ye Bufan berhenti memperhatikannya. Dia berbalik dan melihat Masao Wu dan dua lainnya, apakah kamu yakin tidak ingin berakting? Tentu saja, kami tidak akan naik panggung sampai gangster seperti kamu dikeluarkan dari sekolah. Kamu tinggal menunggu untuk tenggelam dalam ludah para penggemarku. Mereka punya alasan sendiri untuk mengajukan permintaan seperti itu. Jika mereka dan Sue Baolian tidak naik ke panggung, popularitas mereka pasti akan meningkat, kemarahan semua guru dan siswa di sekolah, dan mereka akan dikeluarkan dari sekolah meskipun dipukuli. Saat ini, para mahasiswa yang menunggu di luar sudah mulai meneriakkan slogan-slogan. Masao Wu, Masao Wu. Sue Baolian, Sue Baolian. Teriakannya menggemparkan, yang cukup untuk menunjukkan antusiasme semua orang terhadap bintang. Guru juga melihat ada yang tidak beres di atmosfer dan berkata dengan cemas, Kepala Sekolah Liu, waktunya sudah habis, bisakah kita bergegas? Liu Kuan dan Chang Hao jelas menyadari hal ini, dan tersenyum semakin bangga kali ini. Yang mendapat tekanan terbesar adalah Ye Bufan, mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Ye Bufan tidak peduli, dan berkata kepada Masao Wu, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Apakah Anda ingin bertindak atau tidak? Masao Wu mencibir, beri kami kesempatan, apakah Anda memiliki kualifikasi? Anda benar-benar anggap dirimu sebagai karakter. Sue Baolian juga berkata, itu benar, jika kami mengatakan kami tidak akan tampil, kami tidak akan tampil. Apakah kamu masih bisa memakan kami? Kamu tidak nafsu makan. Karena kamu tidak mau untuk tampil, maka saya akan naik dan tampil. Anda bahkan mungkin tidak bisa naik ke panggung saat itu. Saya bahkan tidak memiliki keberanian. Ye Bufan menoleh ke guru dan berkata, ayo pergi, datang dan melakukan pertunjukan pertama. Ini, guru memandang Liu Kuan dengan wajah gelisah, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hati Liu Kuan tergerak, masalah hari ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Dari lubuk hatinya, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Ye Bufan adalah benar. Apalagi dia hanya wakil kepala sekolah dan tidak berhak memecat guru. Dalam hal ini, karena Ye Bufan ingin menjadi orang pertama yang naik dan membuatnya terlihat malu, biarkan dia pergi. Tunggu sampai dia menampilkan pertunjukan yang buruk, lalu keluar dan dorong arus. Ketika saatnya tiba, tentu saja menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, karena guru Ye ingin berakting terlebih dahulu, biarkan dia bertindak. Dengan izinnya, guru segera membawa Ye Bufan keluar dari tenda dan bersiap untuk tampil di atas panggung. Wajah Masao Wu segera menjadi gelap. Dia turun dan berkata kepada Liu Kuan dengan tidak puas, Kepala Sekolah Liu, apa maksudmu? Apa menurutmu orang ini bisa bersaing denganku dan Pauline? Bab 423 kamu adalah mitosku. Tuan Ma, tolong jangan marah. Dengarkan saya jelaskan kepada Anda. Liu Kuan menceritakan taruhan sebelumnya dengan Ye Bufan, dan kemudian berkata, anak ini tidak tahu bagaimana harus berakting dalam pertunjukan apapun di semuanya, dan dia hanya punya waktu setengah hari untuk bersiap, sudah terlambat untuk mempekerjakan seseorang. Jadi menurut taruhan sebelumnya, jika dia gagal dalam pertunjukan, dia akan segera keluar dari sekolah, dan dia akan keluar dalam waktu singkat, cara yang sangat memalukan. Saya yakin kalian berdua juga ingin melihat hasil seperti ini. Petik 2. Orang ini, semakin banyak dia berbicara, semakin dia bangga, dan dia tidak bisa menahan tawa pada akhirnya. Chang Hao kemudian berkata, pikirkanlah. Kalian berdua, pertunjukan pembuka sebelumnya diatur untuk kalian berdua bintang besar, tapi sekarang tiba-tiba digantikan oleh Ye Bufan. Jangan bilang dia tidak bisa berakting di pertunjukan itu, bahkan jika dia bisa berakting, dia tidak bisa menggantikan kalian berdua. Kesenjangan ini seperti yang bisa Anda bayangkan, penonton akan menjadi gila, dan semua orang hanya akan menunggu untuk menonton pertunjukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, Masao Wu dan Sue Baolian segera menjadi tidak terlalu marah. Masao Wu berkata, baiklah, mari kita tunggu dan lihat bagaimana dia diusir. Liu Kuan berkata, kalian berdua maju ke depan untuk menonton, saya telah menyiapkan kursi VIP. Saat dia mengatakan itu,
dia memimpin Masa Wu dan Sue Baolian bersama-sama. Saya bangkit dan pergi ke meja depan, menemukan tempat duduk saya sesuai dengan papan nama yang telah disiapkan sebelumnya dan duduk. Saat ini, kedua pembawa acara di atas panggung sudah mulai mengumumkan tirainya. Yang mengejutkan semua penonton adalah pembawa acara tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang nama atau aktor dari program pertama, tetapi hanya mengumumkan ulang tahun ke-10, pertunjukan telah resmi dimulai. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak melaporkan nama programnya? Apa sebenarnya yang akan kamu mainkan? Para aktor juga tidak menyebutkannya. Sebelumnya telah disepakati bahwa Masa Wu dan Sue Baolian akan bernyanyi bersama semuanya. Tidak akan ada perubahan apapun, kan? Mungkin tidak. Sorotan terbesar dari penampilan hari ini adalah dua bintang besar ini. Sekolah secara alami mengetahui hal ini. Banyak orang dari luar sekolah ada di sini untuk keduanya. Bisa jadi, tidak ada perubahan, jika tidak semua orang akan merusak pertunjukan. Mendengar keributan di sekitarnya, Liu Quan menjadi lebih bangga. Dia ingin melihat bagaimana Ye Bufan dapat mempertahankan situasi ini. Kali ini, pembawa acara mengumumkan tirai dan keluar dari panggung. Lampu di atas panggung langsung dimatikan, dan seluruh panggung menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat semua orang sedang bingung, suara nyanyian yang merdu tiba-tiba terdengar dari kegelapan, mau tidak mau merasa terkejut. Buka kunci penantianku yang paling misterius hingga bintang-bintang jatuh, angin bertiup, dan akhirnya aku akan memelukmu lagi. Kedua hatiku gemetar. Percayalah pada ketulusanku yang tidak berubah. Mitos. Ini mitos dinyanyikan oleh Jackie Chan dan Kim Hee Sun, dan itu juga salah satu lagu favoritku. Siapa yang menyanyikan ini? Suaranya begitu indah dan menarik. Apakah itu Masa Wu? Jelas bukan milik Masa Wu, kungfunya luar biasa, tapi nyanyiannya pasti tidak sebagus orang ini. Oke, mungkin sekolah sudah mengundang bintang besar lainnya. Tolong beri kami kejutan. Lampu di atas panggung masih belum menyala, dan sosok hitam perlahan berjalan ke atas panggung, tetapi semua orang tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, dan mereka tidak tahu siapa orang ini. Di tengah banyak diskusi dan spekulasi, sosok kurus lainnya keluar dari sisi lain panggung. Sekarang pegang tanganku erat-erat dan pejamkan matamu. Tolong pikirkan kembali hari-hari ketika kita masih jatuh cinta. Kita sangat mencintai satu sama lain, sehingga membuat kita semakin menderita. Kita bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata, "Aku cinta kamu." Setiap malam aku diliputi sakit hati dan merindukanmu selamanya. Sama seperti penyanyi aslinya, lagu ini menggunakan chorus pria dan wanita, dan suara wanita ini begitu merdu, bahkan lebih merdu dari suara di dalam penyanyi asli. Setiap nada yang dinyanyikan manis di hati, sangat merdu dan merdu, seperti suara alam. Ya Tuhan, kedengarannya bagus sekali. Kedengarannya bagus sekali. Saya belum pernah mendengar mitologi yang terdengar bagus seperti itu. Saya tidak tahu siapa itu, tapi yang pasti bukan Masa Wu dan Sue Baolian. Mereka bisa, aku tidak bernyanyi sampai level ini. Apakah kamu pikir kamu melakukan sinkronisasi bibir? Kamu menggelapkan panggung dan kemudian memutar rekamannya. Ada terlalu banyak sinkronisasi bibir sekarang. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Lagu aslinya tidak terlalu bagus, kemana kamu bisa pergi? Apakah kamu akan membuat rekaman seperti ini? Mendengar nyanyian dua orang di atas panggung dan keributan di sekitar mereka, ekspresi Liu Quan dan Masa Wu menjadi sangat jelek. Mereka masih belum tahu siapa yang bernyanyi di atas panggung. Mungkinkah Ye Bufan itu? Melihat ketidakbahagiaan beberapa orang, Chang Hao berkata, "Jangan khawatir, siswa saat ini sangat realistis, dan semua orang mengejar bintang. Tidak peduli seberapa bagus penyanyinya, percuma jika dia tidak terkenal. Tunggu sampai dua bintang besar naik ke atas panggung, meskipun mereka berdiri di sana. Meskipun dia tidak menyanyi apapun, dia sangat populer, yang tidak bisa dibandingkan dengan anak itu." Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi beberapa orang melembut banyak. Memang benar demikian. Semakin banyak orang yang mengejar bintang sekarang, dan banyak dari mereka adalah penggemar gila. Selama Anda populer, tidak peduli seberapa bagus penampilan Anda akan populer. Kuan,
Ma Shauwu atau Sue Baolian, mereka tidak percaya bahwa orang yang dicari Ye Bufan dapat melampaui ketenarannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah bintang top di Tiongkok, Tian. Lagu mencapai klimaksnya, dan tiba-tiba lampu di atas panggung menyala. Terlihat jelas bahwa ini semua direncanakan dengan cermat. Di atas panggung, Ye Bufan bernyanyi dengan penuh semangat dengan mikrofon di tangannya gaun hitam ketat. Meskipun wanita itu membelakangi penonton, lekuk tubuh anggun dan sosok cembungnya masih menarik perhatian banyak orang. Guru Ye, tanpa diduga. Guru Ye lah yang bernyanyi. Guru Ye benar-benar luar biasa. Dia bermain basket dengan sangat baik dan bernyanyi dengan sangat baik. Kamu adalah mitosku. Ya Tuhan, Guru Ye bisa bernyanyi dengan sangat baik. Apa yang harus aku lakukan jika aku jatuh cinta padanya? Di bawah panggung, gadis-gadis dari kelas 5, kelas 2, dipimpin oleh mereka, semua berteriak dan berteriak memanggil Ye Bufan. Di saat yang sama, wanita yang membelakangi penonton juga menarik perhatian banyak orang. Siapa dia? Dia terlihat sangat cantik. Menurutku suara nyanyiannya lebih bagus daripada sosoknya. Cantik sekali. Sementara semua orang menebak-nebak, wanita itu mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi dengan suara nyanyian yang indah keluar, dia perlahan berbalik. Saat dia melihat wajah lembut itu dengan jelas, penonton di foto itu merasa seperti disambar petir dan terdiam. Namun keheningan itu hanya berlangsung sebentar. Hanya beberapa detik kemudian, penonton langsung meledak. Semua orang melompat dan bersorak, dan suasananya sangat antusias. Sang Tian-Tian, ini Sang Tian-Tian, kami sangat mencintaimu. Ya Tuhan, aku senang sekali bisa mendengar nyanyian Tian-Tian dengan telingaku sendiri. Aku sudah menebaknya sejak lama, yang lalu, hanya Tian-Tian kita yang bisa bernyanyi dengan begitu indah. Wanita ini adalah Sang Tian-Tian. Setelah mengalami kejadian terakhir, dia dengan tulus meminta maaf, memindahkan kewarganegaraannya kembali ke Tiongkok, dan bergabung dengan perusahaan film dan televisi Brothers, yang berada di puncaknya, tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, ia terus meningkat, dan bahkan lebih populer dari sebelumnya. Sebagai perbandingan, Ma Shauwu dan Sue Baolian berada jauh di belakangnya dan tidak berada pada level yang sama sekali. Penonton yang hadir mendapat kejutan yang begitu besar, dan antusiasme mereka yang luar biasa tinggi, seolah-olah suasana di tempat itu tersulut. Bab 424, dipanggil untuk menyapamu. Di meja VIP, beberapa orang yang menunggu untuk menyaksikan kemeriahan itu benar-benar tercengang, mereka tidak pernah membayangkan Ye Bufan bisa bernyanyi dengan baik dan bahkan mengundang Kaisar dan Ratu Sang Tian-Tian untuk datang. Sebagai penyanyi papan atas, Sang Tian-Tian bukanlah sesuatu yang bisa diundang oleh siapapun. Belum lagi perayaan ulang tahun sekolah yang ke-10, sulit untuk mengundangnya bahkan untuk acara besar, dan tanpa syarat apapun. Chang Hao menatap dengan mata terbelalak dan membuka mulutnya, tidak mampu menenangkan keterkejutan di hatinya untuk waktu yang lama. Baru saja dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya betapapun bagusnya seorang penyanyi tetapi tidak terkenal, tetapi dalam sekejap, ratu lagu paling populer di Tiongkok muncul satu yang lebih terkenal darinya. Wajah Ma Shauwu dan Sue Baolian pucat. Mereka tidak hanya terkejut tetapi juga bingung. Dalam hal popularitas, keduanya tidak setingkat dengan Sang Tian-Tian, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk membandingkan. Di saat yang sama, saya juga bingung siapa pemuda ini. Dia punya kemampuan seperti itu dan bahkan bisa merekrut Sang Tian-Tian. Orang yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Liu Kuan. Meskipun Ma Shauwu dan Sue Baolian belum naik ke panggung, taruhannya telah berakhir, dan bahkan orang bodoh pun tahu dia telah kalah. Penampilan luar biasa ditambah dengan popularitas Sang Tian-Tian, meskipun ini adalah pertunjukan pertama yang muncul, telah mengunci tempat pertama dalam pertunjukan tersebut, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dalam situasi ini, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia tidak dapat melakukannya. Jika Sang Tian-Tian tidak menempati posisi pertama di atas panggung, para penggemar yang hadir pasti akan meledak, dan tulang-tulangnya harus terkoyak. Di atas panggung, lagu tersebut berakhir. Meski baru pertama kali Ye Bufan dan Sang Tian-Tian berkolaborasi,
mereka tetap membawakan lagu mistis tersebut dengan sempurna. Usai bernyanyi, penonton memberikan tepuk tangan meriah, dan banyak sekali penggemar yang bergegas memberikan bunga kepada kedua orang tersebut. Di antara sekian banyak penggemar, sosok cantik menarik perhatian banyak orang. Ini adalah wanita dengan selendang rambut panjang, mengenakan congsam merah muda, memegang buket bunga di tangannya, berjalan menuju Ye Bufan sambil tersenyum. Siapa ini? Dia sangat cantik, sangat menawan. Sosok ini bahkan lebih mempesona dari Sue Baolian, sangat seksi. Apakah wanita ini dari sekolah kita? Kelas yang mana? Kenapa kamu tidak tahu bahwa sekolah kita memiliki kecantikan yang tidak manusiawi? Banyak makhluk laki-laki tampak bersemangat pada wanita itu, tetapi Ye Bufan sedikit terkejut. Tanpa diduga, Tian Rui datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Dia mengambil bunga itu dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Tian Rui tersenyum menawan, "Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa melihat pertunjukan yang begitu indah?" Semakin tertarik dengan misteri ini, pria itu pun tertarik, dan ditambah dengan hubungan kerjasama kedua perusahaan, ia ingin segera menutup jarak dengan Ye Bufan. Namun kemudian diketahui bahwa pria ini telah menghilang secara ajaib dan tidak dapat ditemukan di perusahaan, maupun di Taman Xinglin. Karena penasaran, dia segera mengatur agar orang-orang bertanya-tanya, dan akhirnya mengetahui bahwa Ye Bufan telah datang ke sekolah bahasa asing Jiangnan, dan juga mengadakan pesta di sini, mengundang Sang Tian-Tian. Jadi dia segera bergegas, membawa serta Tian Chaoyang, manajer umum perusahaan hiburan Tianjia. Awalnya, saya hanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak menyangka Ye Bufan bisa bernyanyi dengan baik. Tian Rui menjadi semakin penasaran dengan pria ini. Dia tidak tahu apa lagi yang tidak bisa dia lakukan, jadi dia naik ke panggung untuk meletakkan bunga secara langsung. "Oke, ayo turun dan bicara. Ini bukan tempat untuk berbicara." Ye Bufan tidak terbiasa dengan perasaan menjadi sorotan. Dia memimpin Sang Tian-Tian dan Tian Rui turun dari panggung dan berjalan langsung ke ruang VIP, tenda. Sebelum masuk, Tian Rui melambai kepada seorang pria parubaya. "Manajer Tian, datang dan kenali dia. Ini adalah kesempatan besar, Tuan Ye Bufan, ketua perusahaan investasi broter." Adegan itu terlalu berisik, dan suara Tian Rui terdengar sangat lemah. Tetapi ketika dia mendengarnya itu, telinga Tian Chaoyang seperti guntur. Berpikir bahwa pemuda ini adalah kepala perusahaan investasi dengan aset bernilai puluhan miliar. "Halo, Tuan Ye, saya Tian Chaoyang, manajer perusahaan film dan televisi Tian Group. Saya akan mengandalkan Tuan Ye untuk perhatian lebih di masa depan." Tian Chaoyang berbicara dengan sangat hormat, tidak berani memandang rendah orang lain karena usianya. Pertama-tama, Ye Bufan sekarang sangat terkenal di kalangan kelas atas, dan perusahaan investasi saudaranya adalah satu-satunya perusahaan di kota Jiangnan dengan aset melebihi puluhan miliar. Kedua, Tian Rui telah mengeluarkan perintah kematian di antara anak-anak inti keluarga Tian. Tidak ada yang diizinkan memprovokasi Ye Bufan, jika tidak, dia akan ditangani sesuai aturan keluarga. Sekarang Lian Tiansheng masih di penjara dan belum keluar. Beraninya dia, seorang keturunan agunan, menyinggung pria kejam di depannya ini. Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Tuan Tian, sama-sama. Dia selalu menjadi orang yang menghormati saya sama seperti saya menghormati Anda." Tian Rui tersenyum dan berkata, "Tunggu apa lagi? Bukankah terakhir kali Anda memiliki dua artis di bawah Anda yang melewatkan kerjasama dengan broter film dan televisi karena jadwal? Saya dengar mereka akan hadir hari ini. Hubungi mereka untuk bertemu. Biarkan Ketua Ye yang mengurusnya." Tian Chaoyang berkata, "Ketua Ye, dua artis kami tidak dapat kembali dari resepsi terakhir. Sayang sekali kami melewatkan kesempatan itu. Mereka kebetulan datang ke pesta sekolah hari ini. Saya akan menelepon mereka untuk menyapa Anda sekarang. Saya harap Anda memberi mereka kesempatan lagi." Petik 2. Dia adalah manajer umum perusahaan film dan televisi Tian Group. Keberadaan artis manapun berada di bawah kendalinya. Tentu saja, dia mengirim Masao dan dua orang ke sini. Tian Chaoyang berkata kepada sekretaris di sampingnya, "Pergi dan panggil mereka." Saat ini,
Ma Shao dan Sue Baolian sedang duduk di atas peniti di meja tamu. Posisi mereka tidak terlalu jauh dari tenda. Melalui celah tersebut, samar-samar mereka bisa melihat Ye Bufan dan Tian Ruyi mengobrol dan tertawa, dan mereka bos Tian Chao yang ada di sana. Pria di sebelahnya membungkuk, bahkan tidak berani meluruskan pinggangnya, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Melihat pemandangan ini, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang terjadi di kepala mereka. Apa yang telah mereka provokasi? Sebuah pukulan besar. Saat ini, mereka dipanggil oleh sekretaris, dan mereka hanya bisa datang ke Tian Chaoyang dengan cemas dan berkata dengan cemas, "Manajer Tian, Anda menelepon kami." Tian Chaoyang berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kalian berdua. Ini adalah ketua perusahaan investasi bersaudara dan bos masa depan kita, Tuan Ye Bufan Ye." Petik 2. Aku. Ketika Ma Shao dan Sue Baolian mendengar berita itu, kaki mereka melunak dan mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kepura-puraan mereka akan digunakan pada calon bos mereka. Bukankah ini cara untuk dikeluarkan dari sekolah? Pantas saja. Kamu bisa memanggil Kaisar dan Ratu Sang Tian-Tian untuk bernyanyi di sini. Tidak jujur sebagai bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Bukankah benar ada model muda di sebuah klub yang mencoba menjadi guru di sini? Apakah ini kekhasan orang kaya? Tanda tanya. Dia datang ke atas panggung, mereka berdua tidak memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung. Mereka awalnya mengira dia adalah seorang itu hanya lelucon, tapi sekarang saya tahu bahwa semuanya benar. Bagaimana mereka bisa berani naik ke panggung setelah menyinggung bos besar yang bahkan keluarga Tian tidak berani menyinggung perasaannya? Bab 425, apakah ini pertunjukan? Tuan Ye, saya minta maaf. Kebutaan kamilah yang menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Ya, Tuan Ye, kami benar-benar tidak tahu itu Anda, kalau tidak kami tidak akan berani meskipun kami memiliki 100 keberanian. Keduanya menghadap Ye Bufan bersama dan memohon. Mendengar ini, ekspresi Tian Ruyi berubah, apa yang terjadi? Apakah kalian berdua menyinggung Tuan Ye? Kami, menghadapi mata pembunuh Tian Ruyi, mereka berdua ragu-ragu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Tian Ruyi memang sangat kesal, dia akhirnya meredakan hubungannya dengan Ye Bufan, tapi kedua orang ini menyebabkan kejadian seperti itu lagi. Tolong beritahu saya dengan jelas apa yang terjadi. Biar saya beritahu Anda. Wu Zihao berjalan dari luar tenda. Seperti ini. Dia tidak menahan apapun, menceritakan semuanya mulai dari taruhan Liu Kuan dengan Ye Bufan hingga saat mereka bertemu dengan Ma Shao dan Sue Baolian yang sedang bermain permainan lapangan di gunung belakang. Brengsek, beraninya kamu memfitnah Tuan Ye seperti ini. Tian Ruyi tiba-tiba menjadi marah. Dia secara alami mempercayai kata-kata Wu Zihao. Ye Bufan bahkan tidak memperhatikan kecantikan terbaik seperti dirinya. Bagaimana dia bisa melecehkan Sue Baolian? Jika Anda memiliki kompleks bintang, Sang Tian-Tian ada di sebelah Anda, berharap Anda bisa naik ke tempat tidur Ye Bufan. Bagaimana Anda bisa pergi ke wanita yang penuh skandal seperti Sue Baolian? Nona, harap tenang, kami tahu kami salah, kami benar-benar tahu kami salah. Ma Shao dan Sue Baolian berlutut sambil terjatuh. Sebagai artis kontrak dari keluarga Tian, mereka tentu tahu siapa Tian Ruyi, dan mereka juga tahu betapa kejamnya wanita ini. Saat ini, wajah kedua orang itu penuh ketakutan, dan usus mereka hampir berubah menjadi hijau. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan karakter kejam seperti Ye Bufan dalam pertarungan lapangan? Awalnya saya berpikir bahwa ketika saya kembali ke kota Jiangnan dan bergabung dengan perusahaan investasi bersaudara, saya akan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bunuh diri begitu saja. Mengakui kesalahanmu ada gunanya, jadi untuk apa lagi kamu membutuhkan polisi? Tian Ruyi berkata dengan dingin, jika kamu menyinggung Tuan Ye, kamu harus membayar harganya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saat ini, Tian Chaoyang ada keringat dingin di dahinya, bukan hanya karena Ma Shao dan Sue Baolian adalah artisnya, tetapi yang paling penting adalah Liu Kuan baru saja terlibat. Tian Ruyi telah berulang kali memerintahkan dia untuk tidak memprovokasi Ye Bufan, dan dia memang melakukannya,
tetapi dia tidak menyangka saudara iparnya akan melakukan hal seperti ini. Saat ini, dia berharap bisa menarik Liu Quan dan menendangnya sampai mati. Semua orang selingkuh dari ayah dan majikannya. Nona, saya mengerti. Tian Chaoyang berteriak kepada Masa Wu dan keduanya, kalian berdua dilarang sepenuhnya mulai hari ini. Jangan pernah berpikir untuk mempermalukan diri sendiri lagi. Masa Wu dan Sue Baolian tercengang dan pingsan di tanah. Mereka biasanya mengandalkan kekuatan keluarga Tian untuk melakukan yang terbaik dan tidak pernah menganggap serius orang lain. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya keluarga Tian. Jika mereka ingin memblokir mereka, mereka mungkin tidak akan pernah maju dalam hidup ini. Tuan Ye, Nona, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Mereka berdua ingin memohon lagi, tetapi Tian Ruyi melambaikan tangannya dan dua pengawal datang dari belakang dan menarik mereka pergi. Keluar. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Tian Chaoyang tahu bahwa masalah ini tidak dapat diabaikan begitu saja, dan akan lebih mudah untuk menanganinya sebelum Tian Ruyi mengetahuinya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan bergegas keluar tenda dengan tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, dia menyeret Liu Quan masuk dari luar dengan menarik kerah bajunya. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Ini adalah sekolah dan aku adalah wakil kepala sekolah. Tolong beri aku sedikit wajah. Liu Quan telah duduk di luar, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam tenda. Saya tidak tahu identitas Ye Bufan. Brengsek, wakil kepala sekolah omong kosong macam apa kamu? Aku tidak membelikannya untukmu. Tian Chaoyang sangat marah pada saudara ipar bajingan ini sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan dua mulut besar, lalu kemudian menendang lututnya. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Ye. Tian Ruyi adalah wanita yang sangat cerdas, jika tidak, dia tidak akan bisa memimpin keluarga Tian di usia yang begitu muda, kita sudah tahu apa yang terjadi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Tian Chaoyang sangat bijaksana, biarkan dia yang menanganinya sendiri. Kakak ipar, apakah kamu melakukan kesalahan? Saya wakil kepala sekolah, dan dia hanya seorang guru. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Liu Quan tampak bingung lalu sangat marah, dan kenapa? Biarkan dirimu meminta maaf kepada Ye Bufan. Kau tahu apa-apaan ini Ye. Tian Chaoyang yang marah hendak mengatakan yang sebenarnya, tapi dihentikan oleh Ye Bufan yang mengangkat tangannya. Dia masih ingin terus menjadi milikku di sekolah ini, di sana tidak perlu menimbulkan masalah di kota. Baiklah, manajer Tian, biarkan saya yang menangani masalah ini. Ye. Bufan memandang Liu Quan sambil tersenyum, kepala sekolah Liu, sekarang aktor yang Anda pekerjakan telah pergi, apakah Anda kalah taruhan? Titik petik 2. Wajah tua Liu Quan berubah warna menjadi hati babi. Dia tahu bahwa bahkan jika Masa Wu dan Sue Baolian memainkan taruhan hari ini, dia pasti akan kalah. Pada titik ini, dia hanya bisa meminta bantuan Tian Chaoyang. Kakak ipar, sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, Tian Chaoyang menamparkan wajahnya lagi, saya bersedia mengaku kalah. Jika Anda masih berbicara omong kosong, cepat lakukan apa yang Tuan kamu berkata. Petik 2. Kakak iparku, Liu Quan tampak sedih, tetapi keluarga mereka bergantung pada Tian Chaoyang untuk penghidupan mereka dan tidak berani menyinggung saudara ipar ini. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak melanjutkan, aku akan mematahkan kakimu, percaya atau tidak. Tian Chaoyang benar-benar cemas. Jika dia menunggu sampai Tian Ruyi berbicara, segalanya tidak akan sesederhana itu. Dia bahkan mungkin kehilangan posisinya. Aku pergi sekarang. Melihat mata kakak iparnya yang kejam, Liu Quan benar-benar ketakutan dan keluar dari tenda. Tian Chaoyang melambaikan tangannya, dan dua pengawal mengikutinya keluar, jelas takut dia akan melarikan diri. Segera setelah Liu Quan meninggalkan rumah, guru yang bertanggung jawab atas pesta itu bergegas, kepala sekolah Liu, siapa yang harus menampilkan program selanjutnya? Awalnya, program pertama harus dibawakan oleh Masa Wu dan Sue Baolian, tetapi sekarang Ye Bufan melanggar aturan ini, dan urutannya agak membingungkan,
saya tidak tahu siapa yang harus tampil di acara berikutnya. Tidak apa-apa jika adegan itu sedang dalam keadaan heboh sekarang. Sekarang semua orang sudah tenang, pertunjukan harus dilanjutkan. Liu Kuan mengabaikan gurunya dan melangkah ke atas panggung. Guru itu tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan wakil kepala sekolah. Apakah Anda ingin menampilkan pertunjukannya sendiri? Para siswa dan guru yang hadir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat Liu Kuan naik ke panggung, mata mereka terfokus padanya. Liu Kuan mengambil mikrofon, ragu-ragu selama beberapa detik di bawah sorotan, dan akhirnya mengertakkan gigi, menggonggong 3 kali ke mikrofon, lalu menjatuhkan mikrofon dan lari dari panggung. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang terjadi? Wakil kepala sekolah tiba-tiba naik dan menggonggong 3 kali seperti anjing. Atau punya penyakit mental. Bab 426 Tim S. Adegan yang tiba-tiba ini membingungkan semua orang. Untungnya, pembawa acara merespons dengan cepat. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada hadirin, guru dan teman sekelas yang terkasih, baru saja, untuk menghilangkan kecemasan semua orang dalam menunggu, wakil kepala sekolah Liu berbicara kepada semua orang. Ini sebuah lelucon. Mengapa pertunjukannya tidak dilanjutkan? Mari kita mulai dengan cepat. Kami masih ingin menonton penampilan guru Ye dan Sang Tiantian. Untungnya, Ye Bufan tidak membiarkan panggung terdiam dan mengaturnya Sang Tiantian naik ke panggung lagi. Dia menyanyikan sebuah lagu dan dengan cepat menenangkan penonton. Tian Chaoyang berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka saudara ipar saya akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda. Saya minta maaf lagi kepada Anda. Lupakan saja, jangan biarkan dia di masa depan. Jangan khawatir, aku akan memintanya untuk mengundurkan diri besok dan berjanji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Chaoyang menghela nafas lega, masalah ditangani dengan memuaskan dan dia tidak membuatnya marah sama sekali. Kemudian dia tidak tinggal di sini dan meninggalkan sekolah bersama pengawalnya dan Liu Kuan. Tian Rui dan Ye Bufan duduk bersama dan menonton acara tersebut sebentar, lalu mengucapkan selamat tinggal dan kembali. Dengan kemunculan Sang Tiantian, tidak ada yang menanyakan keberadaan Ma Shao dan Sue Baolian. Setelah seluruh pesta berjalan sangat lancar dan berakhir dengan sukses sekitar pukul 10 malam. Meski pesta telah usai, para siswa yang hadir enggan untuk pergi dalam waktu lama. Mereka hanya meneriakkan nama Sang Tiantian lama sekali. Guru sekolah membujuk mereka sebelum semua orang kembali ke asrama. Di sudut yang gelap, seorang pria kulit putih berpakaian hitam sedang menelepon di ponselnya. Halo Tuan Carlos, saya telah tiba di Tiongkok dan baru saja menonton pertunjukan yang luar biasa. Di sisi lain telepon, terdengar suara serak, Tuan Predator. Anda sepertinya lupa misi Anda. Tidak, saya agen yang hebat, bagaimana saya bisa melupakan tanggung jawab saya? Pria botak itu berkata, selama pesta, saya telah menemukan target yang akan kami hadapi dan mengetahui segala sesuatu tentang dia dengan jelas. Orang di telepon berkata, apakah Anda menemukan seseorang dari Paviliun Suanyuan atau personel perlindungan lainnya dari Departemen Khusus Tiongkok? Pria botak itu berkata, tidak, semuanya tenang di sini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa orang-orang paviliun, mungkin semua kekuatan mereka ada di pihak kita. Orang di telepon berkata, bagaimana mungkin? Orang-orang yang kami kirim sebelumnya gagal. Pria botak itu berkata, itu adalah personel periferal kami bodoh, atau mungkin mereka kurang beruntung dan kebetulan bertemu dengan polisi Tiongkok. Singkatnya, semuanya tenang di sini. Tolong percaya pada kemampuan profesional saya. Benar-benar tidak ada orang atau agen lain di sini. Telepon berkata, baiklah, Anda telah menyelesaikan misi Anda. Cepat kembali dan tunggu sampai tim X kita tiba besok untuk menyerang sasaran. Pria botak itu berkata, Carlos. Pak, menurut saya misi ini terlalu sederhana. Tidak ada perlu mengirimkan. Yang ditemukan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pria botak itu berkata dengan sedih, Tuan Carlos, percayalah, selama Anda memberi saya kesempatan, saya akan membiarkan wanita itu muncul di hadapan Anda besok.
Kamu juga tahu sifat khusus dari tim X. Ini rahasia kita. Jika memungkinkan, kita harus berusaha untuk tidak membeberkannya. Orang di telepon ragu-ragu sejenak, dan terlihat jelas bahwa kata-kata pria botak itu menggugahnya. Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan, tetapi ingatlah bahwa meskipun Anda gagal, Anda tidak boleh meninggalkan jejak di belakang. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tuan Carlos, meskipun orang-orang di tim S kita tidak sebaik orang-orang di tim S, tidak ada yang masih hidup. Ya, Anda harus berhati-hati saat melakukannya lagi pula. Ada banyak orang di sekolah, jadi tangan dan kaki Anda harus bersih. Tuan Carlos, jangan khawatir, China punya taktik yang disebut, serang ke timur dan ke barat. Gunakan nanti. Pria botak itu menutup telepon, dengan senyum dingin di wajahnya dalam kegelapan. Sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan adalah sekolah bangsawan, dan sudah lama tidak dibangun. Asrama siswa dalam kondisi sangat baik. Merupakan gedung apartemen dengan 2 orang per kamar, masing-masing gedung memiliki 10 lantai. He Suang-Suang dan Yuan Lu tinggal di asrama yang sama setelah pesta, mereka berjalan bergandengan tangan menuju gedung asrama. Meski keduanya baru berhubungan sebentar, mereka rukun dan merupakan sahabat baik yang ngobrol tentang segala hal. Yuan Lu berkata, Suang-Suang, menurutmu mengapa guru Ye begitu baik? Dia memiliki keterampilan medis yang baik, bermain bola basket dengan baik, dan bernyanyi dengan sangat indah. Bagaimana bisa ada pria yang begitu luar biasa di dunia? Kenapa? Apakah kamu tergoda? Yuan Lu berkata dengan ekspresi menyesal, bagaimana jika aku tergoda? Guru Ye punya pacar, dan dia sangat cantik. Petik 2 tanda tanya. Kamu masih bisa mengejarnya meskipun kamu belum menikah. Yuan Lu menghela nafas dan berkata, aku sudah memikirkannya, tapi Guru Ye berkata bahwa begitu kamu menjadi guru, kamu selalu menjadi seorang ayah, jadi aku menyerah, segera. Mereka berdua kembali ke asrama sambil mengobrol dan tertawa. Setelah menutup pintu, mereka mulai mandi. Tepat ketika mereka bersiap-siap untuk tidur, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Kamu terlambat mengetuk pintu, kata Yuan Lu sambil mengenakan sandalnya dan bersiap membuka pintu. Secara umum, mampir adalah hal yang biasa di asrama universitas, jadi dia tidak banyak berpikir tentang itu. Tunggu sebentar, He Suang-Suang menariknya kembali. Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan ketukan di pintu. Orang di luar pintu memberinya perasaan tertekan yang luar biasa. Ada apa Suang-Suang? Mungkin orang sebelah ingin meminjam sesuatu. Apa masalahnya? Tidak setuju, saya merasa ada yang tidak beres. Tunggu sampai saya bertanya siapa itu. Dari gedung apartemen, He Suang-Suang He datang ke pintu dan berkata keluar, siapa itu? Ada apa? Saya dari asrama di lantai bawah. Kamar Anda bocor. Saya datang untuk melihat apa yang terjadi. Suara itu suara seorang wanita. Tapi kedengarannya agak aneh. Ekspresi He Suang-Suang tiba-tiba berubah. Sebagai petugas profesional yang menyamar, dia telah memahami situasi gedung ini dengan jelas sebelum datang. Lantai bawah adalah gudang staf kebersihan sekolah, dan tidak ada yang tinggal di sana pada malam hari. Cepat telepon Tuan Ye dan beritahu dia bahwa ada suatu situasi. He Suang-Suang meminta Yuan Lu untuk menelepon, sementara dia menatap pintu dengan penuh kewaspadaan. Oh, Yuan Lu juga menyadari ada yang tidak beres, segera mengeluarkan ponselnya, dan buru-buru menelepon Ye Bufan. Saat panggilan dilakukan, terdengar suara keras dari pintu dan seseorang menendangnya hingga terbuka. Bab 427, melakukan serangan di timur dan menyerang di barat. Di alun-alun, para guru menyelesaikan pekerjaan penyelesaiannya dan melihat bahwa para siswa telah kembali ke asrama masing-masing, dan semua orang bersiap untuk kembali beristirahat. Namun saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak, oh tidak, gedung putri nomor 3 terbakar. Ada 6 asrama di seluruh sekolah, 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan menjadi gedung nomor 3 milik gadis itu. Mendengar teriakan tersebut, semua orang mendongak dan melihat mulai dari lantai 8 gedung 3, terlihat kilatan api dan asap tebal mengepul dari 3 lantai atas. Orang-orang memiliki rasa takut terhadap kebakaran di dalam hati mereka,
terutama di tempat ramai seperti sekolah. Tiba-tiba suasana menjadi kacau, ada yang mulai membunyikan alarm kebakaran, dan ada pula yang mulai membunyikan alarm di sekolah agar para siswa segera mengevakuasi gedung asrama. Padamkan apinya, semuanya, cepat matikan apinya. Kepala sekolah Zhang Yunxiu melewatkan perayaan sekolah hari ini karena ketidaknyamanan fisik. Liu Quan dibawa pergi lagi, dan Chang Hao menjadi pemimpin sekolah dengan peringkat tertinggi di seluruh adegan. Dia berdiri di sana, tidak bergerak tetapi dengan putus asa membiarkan orang lain memadamkan apinya. Ye Bufan awalnya akan naik ke atas untuk menyelamatkan orang, tetapi saat ini ponselnya berdering. Ketika dia mendengar tangisan Yuan Lu, ekspresi Ye Bufan langsung berubah, dan dia menyadari bahwa negara M sedang mengambil tindakan. Kebakaran terjadi di gedung 3. Yuan Lu tinggal di gedung 1. Dia menyadari bahwa ini adalah strategi pihak lain untuk memancing harimau menjauh dari gunung, dan segera menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Matikan apinya, cepat padamkan apinya, teriak Chang Hao sambil berbalik untuk mencari Ye Bufan. Berpikir akan lebih baik jika orang ini marah dan bergegas ke dalam gedung untuk menyelamatkan orang jika dia langsung dibakar sampai mati. Tapi dia menoleh ke belakang untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat siapapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bajingan ini, dia bisa berlari sangat cepat di saat-saat kritis. Di lantai asrama putri, setelah pintu ditendang terbuka, 3 sosok muncul di depan pintu. Ketiganya botak dan tinggi. Otot mereka seolah-olah terbuat dari baja, dan mereka tampak penuh dengan kekuatan ledakan. He Suang-Suang merasakan penindasan yang kuat dari ketiga orang itu. Dia menjaga Yuan Lu di belakangnya. Yang paling penting sekarang adalah menunda waktu dan menunggu kedatangan Ye Bufan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Dia menunjukkan ekspresi gemetar seperti wanita biasa ketika menghadapi bahaya, matanya penuh ketakutan. Pria botak di kepala menunjukkan senyuman seperti pria sejati. Wanita cantik, kamu sangat cantik sehingga aku tidak tega melakukan apapun padamu. Cepat menyingkir, kami hanya ingin wanita di belakangmu. Petik 2. Suang-Suang gemetar, berkata, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang memintamu datang? Apakah aku memberimu banyak uang? Kami juga bisa memberimu banyak uang. Tolong jangan sakiti kami. Kamu terlalu banyak omong kosong, lakukan apa yang saya katakan, atau kamu akan kehilangan nyawamu. Pemangsa itu melambai kepada 2 pria besar di sampingnya, singkirkan targetnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Ia sama sekali tidak khawatir kedua bawahannya tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya, bahkan ia merasa urusan hari ini terlalu sederhana, tanpa kesulitan apapun, dan ia tidak bisa merasakan pencapaiannya. Keluar dari sini. Kedua pria bertubuh besar itu memasuki asrama bersama-sama. Mereka terlalu kekar dan tampak agak ramai setelah masuk. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk meraih He Suang-Suang, dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk meraih Yuan Lu. Seperti halnya predator, mereka juga kurang memperhatikan 2 wanita lemah di depan mereka, dan gerakan mereka biasa saja dan tanpa rasa urgensi. Mereka adalah anggota tim S dan telah menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka terlalu bangga karenanya. Tetapi pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di dalam ruangan, dan belati tajam langsung menembus tenggorokan seorang pria botak. Ho, mata pria bertubuh besar itu tiba-tiba melebar, dia tidak menyangka kalau wanita Tionghoa di depannya, yang lemah seperti ayam, bisa memiliki skill yang begitu cepat dan kekuatan serangan yang begitu kuat. Tapi sudah terlambat untuk melawan, dan darah merah cerah mengucur dari lubang darah di lehernya seperti pegas. Ah, Yuan Lu hanyalah seorang wanita biasa. Melihat adegan berdarah seperti itu untuk pertama kalinya, dia berteriak ketakutan. Pria besar lainnya menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat menarik kembali tangannya yang terulur, tetapi pada saat ini belati He Suang-Suang telah menembus dada kirinya, langsung menembus jantungnya. Ah! Pria besar itu menjerit dan jatuh ke tanah. Pemangsa itu berbalik dari pintu dan melihat kedua pria yang jatuh ke tanah dan He Suang-Suang yang pembunuh, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Wanita cantik, saya benar-benar meremehkan Anda. Jika tebakan saya benar, Anda berasal dari Departemen Khusus Tiongkok, bukan?
Penemuan ini mengejutkannya. Dia awalnya mengira bahwa Tiongkok tidak memiliki tindakan perlindungan, tetapi dia tidak menyangka tersembunyi dengan baik sehingga saya salah menilainya. He Suang berkata, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi nanti. Petik 2. Tentu saja aku harus pergi, Nona cantik, tapi aku harus membawa kalian berdua bersamaku. Ekspresinya berubah seketika, dan semburan energi keluar dari tubuhnya. Dengan momentum yang kuat, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Belati di tangan He Suang mengeluarkan aliran cahaya dan langsung mengenai tangan besar pemangsa itu. Namun yang mengejutkannya, belati tajam tersebut gagal menembus telapak tangan sang predator. Ternyata pria tersebut mengenakan 2 buah sarung tangan, produk teknologi tinggi terbaru produksi negara M, dengan kemampuan pertahanan super kuat. Tangan kanan pemangsa itu meraih belati, dan tangan kirinya tiba-tiba meninju wajah He Suang. Di belakang He Suang ada Yuan Lu. Tidak ada cara untuk bersembunyi saat ini, jadi dia hanya bisa memukulnya ke depan. 2 tinju, 1 besar dan 1 kecil, bertabrakan satu sama lain. Dengan keras, He Suang mundur 3 atau 4 langkah, dan pemangsa itu juga terkejut berulang kali. Wanita cantik, kamu memang sangat kuat. Senyuman cerah muncul di wajah pemangsa, lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan terdengar letupan, dan kepulan asap keluar. Ah, ruang di gedung apartemen itu kecil. He Suang menyadari bahayanya tetapi sudah terlambat untuk bersembunyi. Ketika asap menghilang, pemangsa berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, wanita cantik, ada pepatah di Tiongkok bahwa lebih baik menyerang dengan kekuatan daripada dengan kebijaksanaan. Itu memang pepatah yang bijak. Sekarang Anda bisa mengikuti saya dengan patuh. Awalnya, dia hanya ingin menangkapnya. Yuan Lu sendirian, tetapi sekarang dia tahu bahwa He Suang berasal dari departemen khusus, dia juga ingin membawanya pergi bersamanya. Dia mengulurkan kedua tangannya yang besar dan meraih kedua gadis itu, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. He Suang ingin melawan, tapi sayangnya dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun dan tahu bahwa dia diracun. Mata Yuan Lu penuh ketakutan, dia hanyalah gadis biasa tanpa kemampuan bertarung apapun. Senyuman di wajah pemangsa menjadi semakin tebal, tetapi pada saat ini terdengar suara dingin dari belakang, ambil kembali cakarmu, atau aku akan memotongnya. Pemangsa itu terkejut, dia juga seorang masternya sangat tajam. Tanpa diduga, dia tidak menyadari seseorang datang di belakangnya. Dia dengan cepat menarik tangannya, tiba-tiba berbalik, dan membuat postur bertahan. Pada saat ini, seorang pemuda Tionghoa berusia 20-an berdiri di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Bab 428, itu karena kamu tidak kompeten. Anak kecil, kamu akan menyesali kelakuan bodohmu hari ini. Setelah pemangsa selesai berbicara, kepulan asap lagi muncrat, dengan cepat menutupi Ye Bufan. Melihat asap menyelimuti pihak lain, dia menghela nafas lega. Dia mengira itu adalah orang yang kuat, tapi ternyata dia bodoh. Namun pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari asap dan menghantam lehernya. Meski predatornya terlihat tinggi dan besar, beratnya lebih dari 200 kg, tidak ada bedanya dengan ayam di tangan Ye Bufan, dan ia terangkat dalam sekejap. Kamu, apa kabarmu baik-baik saja? Pemangsa itu memikirkan hal ini, tapi sayangnya lehernya tercekik dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Obat ini merupakan produk baru yang dikembangkan oleh departemen khusus mereka. Telah diuji berkali-kali dan benar-benar memiliki efek kelumpuhan 100%. Siapapun yang terkena asap akan menjadi lemah, tapi orang di depannya jelas tidak terpengaruh sama sekali, tapi ternyata sangat kuat. Ye Bufan tidak ingin menanyakan apapun dari mulutnya. Jelas bahwa dia berasal dari departemen khusus negara M. Tidak ada perbedaan antara bertanya atau tidak. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan meletakkannya di atas kepala botak yang besar itu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan dengan satu klik, dia mematahkan lehernya dengan keras. Pemangsa menatap hingga saat-saat terakhir. Ternyata pihak lain tidak mengatur tenaga kerja, tetapi telah mengatur tuan yang sangat berkuasa. Dialah yang dengan bodohnya mengirim mereka ke pintu dan menghancurkan hidupnya.
Ye Bufan melepaskan tangannya, dan tubuh tinggi predator itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia menoleh untuk melihat kedua gadis He Suang-Suang. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Untungnya, kamu tiba tepat waktu. He Suang-Suang berjuang beberapa kali, tetapi dia masih lemah dan tidak bisa berdiri. Xiao Fan, aku tidak tahu apa yang disemprotkan orang ini, dan aku tidak punya kekuatan sama sekali sekarang. Ye, Bufan berkata, jangan takut, ini bukan racun yang kuat, ini hanya obat bius yang kuat. Kata dia melangkah maju dan meraih tangan kiri He Suang-Suang. Chaos Zen-Zen dengan tenang melewatinya dan dengan cepat mengeluarkan obat bius dari tubuhnya. Orang-orang ini benar-benar licik. He Suang-Suang mendapatkan kembali kekuatannya dan menendang pantat pemangsa itu dengan keras. Yu Wanlu berdiri dan berkata dengan ekspresi khawatir, Guru Ye, ayahku tidak dalam bahaya, kan? Jangan khawatir, karena mereka di sini untuk menangkapmu, itu berarti mereka ingin mendapatkan informasi dari ayahmu. Sejauh ini dia seharusnya tidak ada bahaya apapun. Ye Bufan berkata, kalian keluar dulu, rahasiakan masalah hari ini, dan aku akan mengurus tempat kejadian. He Suang-Suang mengangguk dan menarik Yu Wanlu keluar ruangan. Ye Bufan membawa ketiga mayat itu ke kamar mandi, dan semburan api ramuan muncul, mengubah semuanya menjadi abu dalam beberapa detik, dan kemudian bergegas ke saluran pembuangan. Dia berjalan keluar ruangan dan berkata kepada dua orang di depan pintu, ayo pergi, ada api di luar. Seharusnya kaki tangan orang-orang ini yang menyebabkan masalah. Ayo keluar dan melihat-lihat. Ada kaki tangan lain yang bersembunyi di sekolah. Ye Bufan daripada membiarkan kedua orang itu tinggal di kamar, dia membawa mereka keluar dari sini bersama-sama. Di gedung 3, pemadam kebakaran belum datang, dan api semakin membesar. Meski sebagian besar mahasiswa berhasil menyelamatkan diri, namun masih ada beberapa orang yang terjebak di dalam gedung. Khusus di lantai 10, beberapa gadis berkumpul di balkon untuk menghindari kebakaran di dalam ruangan. Mereka adalah Little Sparrow dan Fatia dari kelas 5, kelas 2. Ternyata siswa perempuan di kelas 5 tahun kedua sebagian besar terkonsentrasi di gedung 3, dan baru kemudian teman sekelas seperti Yu Wanlu dan He Suang-Suang berada di gedung 1. Usai konser, beberapa gadis yang biasanya berteman baik tidak bisa menahan kekaguman dan rasa cintanya pada Ye Bufan, sehingga mereka berkumpul di sebuah ruangan untuk mengobrol, namun mereka tidak menyangka akan terjadi kebakaran tiba-tiba. Tolong cepat. Burung pipit kecil bersembunyi di balkon dan berteriak putus asa. Api di dalam ruangan semakin ganas dan suhu semakin tinggi. Untungnya, mereka ada di luar dan pernapasan mereka tidak terpengaruh juga banyak masalah. Banyak teman sekelas berkumpul di bawah, dan beberapa gadis berkumpul di sekitar Chang Hao dengan cemas, berteriak, Direktur Chang, cepat selamatkan orang-orang, burung pipit kecil, Ai Meili dan yang lainnya semuanya ada di atas. Memintaku untuk menyelamatkan orang, bukankah kamu mempertaruhkan nyawamu? Chang Hao berkata dengan marah, saya sudah menelepon polisi, dan pemadam kebakaran akan segera datang. Seorang gadis berteriak dengan cemas, tetapi saya benar-benar tidak bisa tunggu lebih lama lagi. Mereka dalam bahaya sekarang. Mengapa kamu berdebat? Kamu tahu mereka dalam bahaya. Bukankah sama berbahayanya jika aku pergi ke sana? Chang Hao berkata dia tidak akan melakukan hal seperti itu mati-matian menyelamatkan orang. Direktur Chang, bagaimana kamu mengatakan itu? Apakah kamu masih laki-laki? Kamu seorang guru. Sekarang murid-muridmu dalam bahaya. Bukankah kamu harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka? Guru Ye tidak ada di sini, kalau tidak dia pasti akan naik. Selamatkan orang. Kalimat terakhir langsung melukai paru-paru Chang Hao, dan dia berteriak, saya berani mengatakan bahwa pria bernama Ye berlari lebih cepat daripada kelinci setelah kebakaran. Menelepon polisi. Saya tidak tahu ranjang wanita mana yang dia nikmati, jadi mengapa dia harus membandingkan dengan saya? Petik 2. Chang, jangan berpikir orang lain sekotor kamu. Petik 2. Ye Bufan melangkah mendekat. Setelah melihatnya, teman-teman sekelas perempuan sepertinya segera melihat penyelamat. Mereka datang dan berkata dengan penuh semangat, Guru Ye, cepat cari cara untuk menyelamatkan orang.
burung pipit kecil, Ai Meili, dan yang lainnya semuanya terjebak di lantai atas. Chang Hao tidak menyangka Ye Bufan kembali lagi, tapi untuk menutupi ketidakmampuannya, dia tetap berkata, apa gunanya mencarinya? Tidak ada yang bisa menyelamatkan api sebesar itu. Petik 2. Setelah berbicara, Ye Bufan mengangkat kepalanya ke arah atap gedung. Tampaknya api semakin membesar saat ini. Meskipun burung pipit kecil dan yang lainnya bersembunyi di balkon luar, mereka jelas terkena dampaknya, suhu tinggi dan tampak menyedihkan. Dan saat api menjalar, balkon tersebut terbakar hingga roboh. Chang Hao segera berteriak, kamu, jangan berdiri dan berbicara tanpa melukai punggungmu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, aku akan memanggilmu ayah. Orang ini membenci Ye Bufan dan berharap dia akan segera menyelamatkan orang, dan kemudian dibakar sampai mati di dalam api. Ye Bufan tidak naik ke atas. Itu akan menyelamatkan satu orang, tapi akan terlambat untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Dia melangkah maju ke balkon dan berteriak kepada burung pipit kecil dan orang lain di atas, cepat turun, aku akan menangkapmu di bawah. Meskipun pemandangannya sangat bising, suaranya mengandung kekuatan energi sejati, jelas mencapai telinga gadis-gadis di atap. Beberapa teman sekelas perempuan juga melihat Ye Bufan, tapi ini lantai 10 dan terlalu tinggi. Seolah melihat sesuatu yang lucu, Chang Hao segera menghampiri dan berteriak, kamu, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu tidak berani naik, kamu membiarkan orang melompat ke bawah. Apakah kamu pikir kamu adalah manusia super? Bahkan para dewa tidak bisa melakukannya setelah melompat begitu tinggi. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu tidak menyelamatkan orang, kamu merugikan mereka. Minggir, Ye Bufan mendorongnya ke samping dan terus berteriak, percayalah, aku tidak akan menempatkanmu dalam bahaya apapun. Lompatlah dengan cepat, kalau tidak akan terlambat. Apa yang harus aku lakukan? Gadis-gadis itu berkata dengan cemas. Aku percaya pada Guru Ye. Burung pipit kecil menoleh ke belakang, pada api yang mendekat, mempercayainya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan melompat dari atap terlebih dahulu. Bab 429, saatnya memenuhi janji. Melihat seseorang melompat dari lantai 10 segera menyebabkan banyak orang berseru. Ya Tuhan, siapa ini? Dia melompat dari lantai 10. Bukankah ini bunuh diri? Tunggu sebentar lagi. Mobil pemadam kebakaran sudah tiba dan dia akan segera diselamatkan. Kenapa kamu begitu bodoh? Sepertinya seseorang memintanya untuk melompat dan berkata dia bisa menangkapnya di bawah. Bukankah dengan cepat, burung pipit kecil itu jatuh dengan cepat disertai jeritan yang menusuk. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan dalam sekejap mata ia mencapai ketinggian 2 atau 3 meter di atas tanah. Melihat pemandangan ini, hati He Suang-Suang dan yang lainnya tiba-tiba terangkat. Namun Ye Bufan tidak tergesa-gesa, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengangkatnya. Kekuatan energi tak terlihat keluar dari tubuhnya, terus-menerus menyelesaikan kekuatan dorongan burung pipit kecil ke bawah. Tai Chi Cloud Hand paling cocok digunakan saat ini. Tidak hanya dapat meredakan momentum burung pipit kecil, tetapi juga tidak akan membahayakan tubuhnya. Burung pipit kecil menutup matanya rapat-rapat, merasa bahwa dia hampir mati untuk pertama kalinya. Saat kecepatannya semakin cepat, dia mengira dia benar-benar akan jatuh ke kematiannya. Namun saat ia hendak mendekati tanah, tiba-tiba ia merasa seperti terjatuh ke dalam bola udara. Kecepatan tubuhnya mulai berkurang dengan cepat, dan akhirnya ia menyentuh sepasang lengan yang kokoh, lalu kakinya menginjak tanah lagi. Burung pipit kecil membuka matanya karena tidak percaya dan melihat wajah tampan tepat di depannya. Itu adalah Guru Ye. Dia tidak membohongi dirinya sendiri. Guru Ye, terima kasih. Dia sangat gembira karena dia selamat dari bencana. Dia memeluk Ye Bufan dan mencium pipinya. Semua orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan benar-benar bisa menangkap burung pipit kecil itu tanpa kerusakan apapun. Setelah hening sejenak, sorak-sorai dan tepuk tangan langsung meledak, dan semua orang bertepuk tangan atas penampilannya. Tapi Ye Bufan tidak terlalu peduli. Dia mendorong burung pipit kecil itu ke samping dan berteriak kepada gadis-gadis yang tersisa di atap, semuanya, cepat lompat,
atau akan terlambat. Petik 2. Melihat burung pipit kecil itu tidak terluka, gadis-gadis di atas bersorak, dan yang kedua melompat ke bawah adalah Fathia. Apakah ini baik-baik saja? Berat badan Fathia terlalu besar, bisakah Guru Ye menangkapnya? Di tengah perhatian banyak orang, Ye Bufan kembali mengambil tindakan. Berat badan Fathia tidak berpengaruh apapun dan dia dengan mudah menangkapnya. Hidup Guru Ye. Guru Ye sungguh hebat. Semburan sorakan lainnya terdengar. Tapi saat ini, dua gadis yang tersisa di lantai atas melompat turun bersama-sama, mungkin karena mereka terlalu cemas. Biarkan aku tersedak, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu akan meminta Guru Ye untuk menjemput dua orang? Semua orang merasa kasihan atas penampilan kedua gadis yang memusingkan itu, tetapi kali ini, Ye Bufan mengulurkan kedua tangan dan pukul kekosongan dengan telapak tangan satu demi satu. Melalui kekuatan Yun Shou, dia terus memperlambat kecepatan jatuh kedua gadis itu, dan akhirnya menangkap mereka semua dan mendarat dengan selamat. Hidup, ada sorak-sorai di sekitar, bersorak untuk Ye Bufan dan merayakan bahwa keempat gadis itu selamat dan sehat. Melihat Ye Bufan sekali lagi menciptakan keajaiban dan mencuri perhatian sekali lagi, wajah Chang Hao menjadi pucat dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Pada saat ini, truk pemadam kebakaran melaju ke sekolah satu demi satu, dan puluhan petugas pemadam kebakaran mulai keluar dari mobil untuk memadamkan api. Pada saat itu, burung pipit kecil tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak dengan cemas, "Guru Ye, Ai Meili masih di atas. Kita harus menyelamatkannya." Ye Bufan bertanya, "Apa yang terjadi?" Burung pipit kecil berkata, "Ai Meili pergi ke kamar mandi untuk mandi saat kita mengobrol, jadi dia tidak bersama kita. Dia pasti terjebak di kamar mandi sekarang. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya sekarang." Kata Ye Bufan kemudian dia bergegas menuju gedung asrama, dan burung pipit kecil itu berteriak dengan penuh semangat, "Guru Ye, bisakah kamu melakukannya? Apinya terlalu besar. Jangan khawatir, tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bergegas ke gedung asrama dan berjalan menuju ten dengan kecepatan tinggi. Melihat punggungnya yang menghilang, seringai sinis melintas di wajah Chang Hao, dengan api sebesar itu, bahkan manusia besi pun akan terbakar. "Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup kali ini." Jika ada gangguan, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan mencapai puncak lantai 10 dalam sekejap mata. Api di sini sangat kuat dan suhunya sangat tinggi. Untungnya, dia telah mencapai budidaya tingkat Xuan dan telah membentuk perisai pelindung di tubuhnya untuk mengisolasi suhu yang panas. Sesampainya di depan pintu asrama Ai Meili, mereka menemukan pintu kamar tamu telah hancur total dilalap api, dan hanya pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat. Dia melihat sekeliling dengan kesadarannya dan menemukan bahwa Ai Meili sedang berbaring di bak mandi, wajahnya pucat, dan dia pingsan karena kekurangan oksigen. Untung saja pintu kamar mandinya tertutup, dan bak mandinya berisi air, sehingga suhunya tidak terlalu tinggi. Dia bergegas masuk ke kamar, menarik spray yang setengah terbakar, lalu menendang pintu kamar mandi, mengeluarkan ameli, dan membungkus tubuhnya dengan spray. Pada saat ini, apinya semakin membesar, dan Ye Bufan menggandakan jangkauan energi pelindung untuk melindungi Ai Meili, yang mana itu terlalu berlebihan. Akan terlalu berisiko untuk kembali dengan cara yang sama. Dia mendorong jendela hingga terbuka dengan satu tendangan dan melompat turun dari jendela. Dia memegang Ai Meili di tangan kirinya dan meraih pipa drainase yang tergantung di gedung dengan tangannya. Lalu dia dengan cepat berjalan menuju gedung seperti kera. Di lantai bawah di asrama, semua siswa melihat ke atas dengan penuh semangat. Ketika Ye Bufan muncul, ada ledakan sorak-sorai di bawah. Itu Guru Ye. Guru Ye menyelamatkan Ai Meili. Guru Ye sangat hebat. Hidup Guru Ye. Melihat Ye Bufan memimpin Ai Meili keluar dari bahaya, burung pipit kecil dan yang lainnya bersorak dan bersorak. Dia tidak mengerti monster macam apa orang ini. Bahkan api sebesar itu tidak dapat membakarnya, dan dia berhasil diselamatkan. Ye Bufan mendarat dan membaringkan Ai Meili di tanah. Yu Wanlu bertanya dengan penuh semangat, "Guru Ye, apa yang terjadi dengan Meili? Apakah kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir,
dia hanya pingsan karena kekurangan oksigen, kata Ye Bufan sambil mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke beberapa titik akupuntur di tubuh Ai Meili, dan tak lama kemudian dia perlahan membuka matanya. Di mana aku? Ketika Ai Meili mengetahui ada kebakaran di dalam kamar, dia terjebak di kamar mandi dan tidak bisa keluar sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain berbaring di bak mandi dan menunggu penyelamatan. Namun setelah menunggu terlalu lama, oksigen menjadi semakin berkurang. Akhirnya, dia perlahan pingsan. Kemudian dia melihat Ye Bufan dan bertanya, "Guru Ye, apakah saya sudah mati?" Yu Wanlu meraih tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, kamu aman sekarang. Guru Ye telah menyelamatkanmu." Ai Meili berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Benarkah? Guru Ye, terima kasih banyak." Pada saat ini, petugas pemadam kebakaran mulai memadamkan api dengan cepat, dan api perlahan-lahan dapat dipadamkan. Yu Wanlu melihat Chang Hao bersembunyi di samping dan berteriak, "Direktur Chang, bukankah Anda baru saja mengatakan itu selama Guru Ye bisa menyelamatkannya? Teman-teman, kamu akan memanggilku ayah. Nah, sekarang saatnya menepati janji." Petik 2. Bab 430 Anjing Besar. Aku, Chang Hao tampak malu. Jika petugas pemadam kebakaran tidak memadamkan api dan dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengambil alih di sini dalam waktu singkat, dia pasti sudah lama menyelinap pergi. Dia berkata dengan genit, "Sebenarnya, saya baru saja bercanda dengan Guru Ye." "Guru Chang, kapan itu tadi? Banyak teman sekelas yang terjebak di lantai atas, dan Anda masih ingin bercanda. Apakah Anda punya hati nurani? Benar, Guru Ye sedang menyelamatkan orang, tetapi Anda di sini untuk melontarkan pernyataan sarkastik. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara guru dan orang? Anda masih direktur kantor urusan akademik. Pada saat kritis, Anda tidak ada gunanya sama sekali. Kamu mengatakan itu selain berdiri di sini, berteriak, apalagi yang telah kamu lakukan untuk semua orang." Para siswa di sekitarnya dipenuhi dengan kemarahan. Mereka berbicara satu sama lain dan mengubah wajah lama Chang Hao menjadi berwarna dari hati babi. Yu Wanlu berkata lagi, "Apapun yang terjadi, kamu harus menepati janjimu. Kamu baru saja mengatakan bahwa selama Guru Ye menyelamatkan burung pipit kecil Ai Meili dan yang lainnya, kamu akan memanggilnya ayah. Sekarang kamu harus memenuhi janjimu." Semuanya, yang lain juga berkata, mereka semua berteriak, "Ya, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan, jika tidak, urusan hari ini tidak akan selesai." Chang Hao tidak marah atau kesal. Dia belum bisa berjalan kerugian untuk sementara waktu dan tidak tahu harus berbuat apa. "Oke, semuanya, harap diam dan lupakan masalah ini." Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menghentikan siswa yang bersemangat itu. Chang Hao merasa lega, tapi kemudian dia mendengarnya melanjutkan, "Saya benar-benar tidak menginginkan anak seperti ini, tapi ini sudah lewat jam 12 tengah malam. Bukankah sudah waktunya bagi Direktur Chang untuk menguangkan taruhan kita?" Berkata, "Taruhan apa?" Direktur Chang benar-benar pelupa. Ye Bufan berkata, "Kami bertaruh 3 hari yang lalu. Selama saya tidak dikeluarkan dari sekolah dalam 3 hari, Anda akan belajar 3 kali di depan semuanya." Anjing itu menggonggong. "Sudah lewat tengah malam, 3 hari telah berlalu, saatnya kamu memenuhi janjimu." "Ini," Chang Hao berteriak dengan wajah merah, "Ye Bufan, kita semua adalah rekan kerja. Jangan melangkah terlalu jauh." Ye Bufan berkata, "Kamu yang bertaruh. Sekarang jika kamu kalah, kamu harus memenuhi janjimu. Mengapa aku bertindak terlalu jauh? Jika aku yang kalah, maukah kamu melepaskanku dengan mudah?" Petik 2. Ini, ekspresi Chang Hao membeku. Dia tahu betul bahwa jika yang kalah adalah Ye Bufan, dia pasti akan memukulinya dan mengusirnya dari sekolah tanpa ampun. Mendengar taruhan ini, siswa lain langsung heboh. "Ya, Direktur Chang, apa yang biasanya Anda ajarkan kepada kami? Anda harus jujur dalam hidup. Karena Anda kalah, Anda harus memenuhi janji Anda." Guru Chang cepat menggonggong. "Saya sudah lama tidak mendengar anjing menggonggong. Ini orang ini sebenarnya ingin mengusir Guru Ye dari sekolah. Ini sepenuhnya salahnya sendiri."
Cepat dan berteriak, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua orang membentuk lingkaran dan mengepung Chang Hao di tengah. Mereka tampak bertekad untuk tidak menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa bahwa kamu adalah murid dan aku adalah gurumu. Chang Hao hampir menjadi gila siswa tunggal untuk berbicara mewakilinya. Mereka semua menoleh ke sisi Ye Bufan. Justru karena kamu adalah guru kami maka kami harus mengawasi kamu untuk menepati janjimu. Kata Hai Mingzi sambil mengepalkan tinjunya, jika kamu ingin menyontek hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jangan menghormatinya hari ini, berjanjilah, maka kami akan mengambil tindakan. Wu Zihao dan yang lainnya juga datang, menyingsingkan tangan dan lengan baju mereka, dengan niat bertarung jika mereka tidak setuju. Chang Hao memang sedikit takut. Para siswa ini semua berasal dari keluarga kaya. Mereka benar-benar menyalahkan diri sendiri. Pemukulan itu sia-sia. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi, menutup matanya, guk-guk-guk. Dan berteriak 3 kali dalam satu tarikan napas. Kemudian rasa terhina yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya, ya, harap tunggu. Saat ini, beberapa orang dari pemadam kebakaran datang dan pemimpinnya berkata, apa yang terjadi? Mengapa kamu masih memiliki anjing di sekolahmu? Ini melanggar peraturan anjing, tidak diperbolehkan di tempat umum. Wajah tua Chang Hao begitu merah hingga seperti berdarah, dan para siswa di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari pemadam kebakaran berkata, apa yang lucu tentang ini? Saya serius, anjing tidak diperbolehkan di kampus. Para siswa semakin tertawa. Chang Hao berkata dengan canggung, "Yah, kami benar-benar tidak punya anjing di sini, anjing. Omong kosong, kamu terlihat seperti pemimpin kecil, kenapa kamu berbohong? Aku baru saja mendengar suara anjing menggonggong, tapi suaranya tetaplah suara anjing besar." Petik 2. Anjing tidak diperbolehkan berada di tempat umum, terutama anjing berukuran besar. Petik 2. Pria itu juga sangat serius. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, seolah ingin mengeluarkan anjing itu. Chang Hao tidak sabar untuk mencari tempat untuk masuk. Dia berkata dengan genit, "Kamerat, ada apa denganmu?" Petik 2. Apinya sudah padam. Penyebab spesifiknya masih dalam penyelidikan. Siapa penanggung jawab sekolah tersebut? Tolong tanda tangani catatan polisi kami. Petik 2. Biarkan aku yang melakukannya. Petik 2. Setelah Chang Hao menandatangani dan mengusir orang-orang dari pemadam kebakaran, dia terlalu malu untuk tinggal di sini lagi dan lari dari sekolah dengan malu. Orang ini sekarang membenci Ye Bufan dan bersumpah untuk membayar kembali penghinaan yang dideritanya. Tapi dia memikirkannya, dan sepertinya tidak ada cara yang baik untuk melakukannya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Setelah kebakaran besar, para siswa di gedung 3 tidak kembali 2 untuk menemukan teman sekelas dekat mereka. Mereka tinggal di gedung No. 1. Ye Bufan tidak membiarkan He Suang-Suang dan Yu Wanlu kembali ke asrama mereka, dan membawa mereka kembali ke asrama apartemennya. Gadis-gadis tidur di tempat tidur. Di sofa di ruang luar. Setelah semuanya beres, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Huniu Sima Wei. Ketika panggilan tersambung, suara malas Sima Wei terdengar dari sana. Ada apa, sayang? Apakah kamu bahagia di sekolah? Apakah ada banyak siswi cantik? Petik 2. Jam berapa sekarang? Anda masih punya waktu untuk bercanda. Ye. Bufan menceritakan situasi malam ini. Ada beberapa tindakan di sana, dan saya telah menjaga orang-orang yang mengambil tindakan, tetapi mungkin masih ada ikan yang lolos dari jaring. Di sisi lain telepon, Sima Wei Teng yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk dan bertanya, bagaimana kabar Yu Wanlu? Tidak terluka. Petik 2. Tidak. Sima Wei menghela nafas lega dan berkata, ceritakan padaku secara detail apa yang terjadi pada orang yang melakukannya. Ye. Bufan menceritakan kisah predator dan 2 pria botak lainnya, dan mengirimkan foto yang diambilnya. Setelah Sima Wei melihat foto-foto itu, dia berkata, ini adalah tim S dari negara M, dipimpin oleh pria bernama Predator, itu sangat kuat. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk mengatur agar Anda pergi ke sana,
Jika tidak, segalanya tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Tim S biasanya merupakan tim aksi beranggotakan 5 orang, dan tampaknya masih ada 2 ikan yang lolos dari jaring. Ye Bufan berkata. Keduanya mungkin adalah orang-orang yang membakar gedung asrama putri. Sayang sekali saya harus melindungi keselamatan Yuan Lu dan tidak punya tenaga untuk mengejar mereka. Lupakan saja, 2 ikan yang lolos dari jaring tidak akan menghasilkan banyak gelombang. Sima Wei berkata, kamu harus berhati-hati terhadap pihak lain. Ini baru permulaan, dan orang yang lebih berkuasa akan datang nanti. Petik 2.